Kita mulai aja untuk kuliah hari ini. Jadi ini adalah materi yang terakhir untuk mata kuliah elektronika daya. Nah, materi yang terakhir ini adalah tentang rangkaian inverter. Jadi nanti kita akan bahas ini ya, rangkaian inverter. Kita nanti akan membahas tentang rangkaian inverter. Nah, kita awali dari pendahuluan. Ya. Yang pertama adalah tentang definisi. Apa itu yang dimaksud dengan rangkaian inverter? Ya. Nah, di sini secara definitif rangkaian inverter itu dapat didefinisikan sebagai rangkaian elektronika daya. Kata kuncinya rangkaian elektronika daya yang mempunyai fungsi untuk apa? Yaitu untuk mengubah di sini mengubah listrik DC menjadi listrik AC. Jadi dikatakan inverse itu membalik ya. Inverse itu kalimat asalnya artinya adalah membalik. Nah, di sini membalik dari apa? Dari listrik DC menjadi listrik AC. Nah, di sini untuk inputnya bisa terdiri dari listrik DC ya, listrik DC. Biasa menjadi listrik AC itu yang satu fase maupun tiga fase. Jadi nanti salah satu keunggulan dari rangkaian inverter ini kita bisa menjadikan listrik DC menjadi satu maupun tiga fase. Jadi misalkan nanti Anda di lapangan ya, kadang-kadang seringkali kita mempunyai masalah. Contoh sederhana, misalkan kalau nanti Anda menjadi seorang panitia pameran, teknisi untuk kegiatan pameran, di mana pesertanya ada yang membawa peralatan-peralatan 3 fase. Sementara sumber yang Anda pakai itu listrik 1 fase. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya supaya merubah dari listrik 1 fase menjadi 3 fase. Jadi listrik 1 fase menjadi 3 fase. Caranya adalah ya kalau kebalikannya gampang ya, 3 fase dirubah menjadi 1 fase itu mudah. Tetapi yang sulit adalah merubah dari 1 fase menjadi 3 fase. Nah, nanti Anda bisa menggunakan metode inverter. Dari listrik AC dirubah jadi DC dulu. Setelah menjadi DC baru dirubah menjadi AC 3 fase. Nah, nanti rangkaian seperti apa nanti kita bisa lihat. Nah, untuk pemanfaatannya nanti di sini listrik AC yang dihasilkan dari rangkaian inverter itu dapat dimanfaatkan di berbagai macam peralatan. Jadi di sini kenapa kok orang membuat rangkaian inverter? Karena memang kebutuhan ya. Sumber yang ada itu DC, tetapi yang dibutuhkan itu AC. Jadi kebalikannya dari rangkaian charger. Kalau rangkaian charger itu listrik yang ada itu AC, yang kita butuhkan DC. Nah, sehingga diperlukan rangkaian konverter dari AC ke DC. Kalau ini kebalikannya. Nah, ini sangat berguna bagi peralatan-peralatan yang membutuhkan catu daya listrik AC, tetapi sumber DC yang tersedia adalah DC. Contohnya misalkan kalau nanti Anda camping ke gunung. Anda camping ke gunung ya, atau hiking atau berkemah di sana nggak ada listrik AC. Anda bisa membawa misalkan power bank ataupun mungkin aki. Kalau Anda membutuhkan peralatan-peralatan AC, maka Anda bisa menggunakan rangkaian inverter ini. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain nanti kita bahas di akhir. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronika, maka pemakaian inverter ini menjadi sebuah kebutuhan di era sekarang. Jadi sejak perkembangan teknologi elektronika itu berkembang tahun kapan? 1950-an. Ini 1950-an, yaitu tandanya ditemukannya adalah transistor. Nah, dengan penemuan transistor ini,
maka teknologi elektronik menjadi sangat berkembang pesat. Sebelum ditemukan transistor, ini dapat dikatakan adalah revolusi industri 3.0. Kalau sekarang revolusi industri 4.0. Jadi salah satu tanda revolusi industri 3.0 yaitu ditemukannya transistor. Dulu alat-alat elektronika, alat-alat kontrol di industri, alat-alat pabrik, kontrolnya menggunakan magnetik kebanyakan. Relay, basisnya pakai relay, pakai kontaktor, pakai kayak circuit breaker dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan ditemukannya transistor, banyak yang berubah menjadi sekarang dikembangkan menggunakan berbasis elektronik. Nanti kita bahas perkembangannya seperti apa. Nah, sumber listrik DC itu didapat dari mana? Biasanya yang menghasilkan listrik DC itu adalah baterai. Baterai itu adalah aki kering atau yang sering kita kenal dengan berbagai macam merek baterai yang biasa kita gunakan untuk HP. Tipenya nanti ada banyak untuk baterai. Baterai itu ada tipe A, AA, ya, A3, A4, A27, dan lain sebagainya. Ada baterai tipe kancing, ada baterai untuk polimer, ada baterai ion, dan lain sebagainya. Itu adalah baterai. Bentuk dan macamnya sangat banyak. Yang kedua adalah aki. Aki ini banyak dipakai di kendaraan, mobil, terus di genset, terus di pembangkit, di pabrik-pabrik untuk menggerakkan relay dan lain sebagainya. Itu aki. Nah, biasanya baterai dan aki ini dihasilkan dari konversi listrik kimia menjadi listrik. Atau juga dibangkitkan dari solar cell, pembangkit listrik tenaga matahari. Atau juga menggunakan tenaga angin. Ini banyak menggunakan menghasilkan listrik DC. Contohnya misalkan untuk pembangkit listrik tenaga matahari, maka untuk menggerakkan peralatan yang menggunakan listrik AC seperti misalkan pemanas, kompor listrik, pendingin udara, kulkas, lampu AC, dan lain sebagainya, maka dibutuhkanlah rangkaian inverter. Contoh lain misalkan untuk inverter banyak dipakai di peralatan yang namanya UPS. UPS itu singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Ini banyak digunakan di server. UPS banyak digunakan di server atau ini supaya nanti komputer nggak mati. Bisa juga digunakan di sistem kontrol, yaitu supaya PLC kalau ada lampu mati, dia tetap programnya tidak hang. Ini biasanya untuk emergency atau di rumah sakit. Supaya nanti kalau lampu mati, rumah sakit orang lagi bedah, itu tidak gelap dan lain sebagainya. Kalau nanti alat-alat kedokterannya mati, maka pasiennya bisa mati. Maka ini sangat penting. Nah, ini UPS digunakan untuk backup daya listrik ya, pada berbagai macam peralatan yang kritikal. Nah, kalau di pasaran, produk inverter itu tersedia dalam banyak jenis dan ragam. Anda bisa cari inverter di mana ya, di toko online, banyak sekali. Toko online. Sekarang ini kalau mau mencari apa-apa bisa di toko online. Mulai dari yang outputnya 1 fase sampai yang 3 fase. Ini untuk kapasitas dayanya memang paling kecil 100 watt sampai ke yang ukuran misalkan megawatt. Ini bisa sampai 5 sampai 10 megawatt. Ini untuk kelas industri. Kalau yang untuk kelas UPS biasanya UPS itu kelasnya adalah 450, 600, 800 atau 1000 watt.
Ini untuk kelas komputer. Biasanya kalau Anda punya komputer supaya mirip laptop, kalau listrik mati tidak shutdown, maka Anda bisa menggunakan UPS. Nah, untuk produk UPS itu juga nanti ditentukan oleh kualitas gelombang keluarannya. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan kualitas gelombang keluaran. Pada umumnya UPS yang harganya murah, itu bentuk keluarannya adalah bentuk gelombang kotak. Jadi nanti kita bahas yang dimaksud bentuk gelombang kotak seperti apa. Idealnya listrik AC itu bentuk gelombangnya adalah sinus. Baik sinus yang diperbaiki maupun sinus murni. Kalau bentuk gelombangnya tidak sinus murni, maka beberapa peralatan itu akan mengalami panas. Seperti motor kalau nanti diberi listrik AC, gelombangnya kotak, nanti dia akan panas, cepat panas. Lampu juga sama, peralatan-peralatan yang lain juga nanti akan mengalami hal yang sama. Sehingga nanti kita perlu membuat inverter dengan bentuk gelombang sinus. Nah, ini contoh produk inverter. Ini inverter yang kecil, ini inverter yang kelas industri. Ini inverter yang menengah lah ya, kecil menengah. Ini kelas industri yang besar. Nah, biasanya inverter jumlahnya banyak. Kalau di rumah-rumah ini banyak dipakai untuk peralatan-peralatan komputer ataupun untuk backup Anda. Jadi Anda di banyak rumah-rumah yang sekarang tidak menggunakan genset, tetapi lebih memilih menggunakan apa? UPS. Uninterruptible Power Supply. Kenapa pakai UPS? Karena tidak bising. Kalau pakai genset bising. Yang kedua, kalau pakai genset kan butuh bahan bakar. Ribet. Nanti kalau listrik mati, gensetnya harus nyala. Biasanya kalau nyala suaranya bising. Kalau pakai inverter nyaris tanpa bunyi. Jadi lebih nyaman. Penempatannya juga mudah dimanapun tidak ada masalah. Kalau genset harus di tempat yang mempunyai udara untuk pembuangannya cukup lebar, di luar, nggak bisa di dalam. Kalau di dalam nanti mengeluarkan CO, gas CO yang beracun. Ini adalah contoh untuk inverter ya, inverter yang ada di pasaran. Nah, sekarang kita bahas untuk rangkaiannya. Jadi rangkaian inverter itu sederhananya dapat saya gambarkan seperti ini. Ini inputnya. Ini input ya. Inputnya listrik DC. Bisa dari listrik baterai bisa, dari aki bisa, atau dari solar cell bisa. Nah, ini outputnya. Ini output. Ini apa? Yang T1 itu adalah T1, T4, T3, dan T2 itu saklar elektronik. Saklar elektronik itu seperti apa? Ya, yang seperti kita bahas kemarin ya. Saklar elektronik nanti terbuat dari apa? Terbuat dari komponen yang pertama itu bisa transistor, bisa FET, atau bisa IGBT. Nah, kemarin sudah dibahas di materi komponen-komponen elektronika daya. Jadi di sini ini yang kita bahas inverter satu fase. Supaya nanti Anda paham, inverter satu fase. Jadi di sini rangkaian inverter satu fase terdiri dari apa? Terdiri dari sumber yang pertama ya. Yang kedua adalah 4 saklar elektronik. 4 saklar elektronik itu apa aja? Di sini T1, T2, T3, dan T4. Yang berikutnya adalah output, ini output AC. Nah, nanti untuk saklar elektroniknya nanti diatur secara bergantian. Pengaturannya pakai apa? Pakai rangkaian pemicu. Nah, ini kalau saya gambarkan lebih di rangkaiannya seperti ini. Ini saklarnya tadi, ini saklar T1-nya saya gambar seperti ini. Supaya lebih mudah. Ini outputnya. Nah, cara pengoperasiannya gimana ya? Ini sumbernya adalah DC supaya nanti menghasilkan AC. Caranya gimana?
Caranya adalah nanti dengan melakukan pengaturan switching saklar elektronik. Jadi S1 dan S2 nanti dipasangkan, nyalanya on-nya bareng. Jadi di sini S1 dan S2 on, S3 dan S4 off. Bisa difahami nih sampai di sini? Oke. Jadi nanti S1 dan S2 di-on-kan, S3 dan S4 di-off-kan. Maka arus listrik akan mengalir seperti ini. Bisa difahami ya ini ya? Jadi kalau S1 dan S2 on, maka arus listriknya mengalirnya begini kan? Kalau di sini saya gambarkan titik A, di sini titik B, maka A itu positif, B-nya negatif. Bisa difahami nih ya? Bisa. Hingga bentuk gelombangnya seperti ini. Positif kan? Jadi karena dia pada saat dia di-on kan dia positif, nanti kalau dia di-off kan dia negatif, nol. Nah, berikutnya gimana? Berikutnya dibalik yang tadinya S1 dan S2 itu on diganti off. Ini diganti off kan. Yang di-on kan S3 dan S4. Sehingga arah arusnya seperti ini. Melewati ini ya. Terus sini, kalau di sini saya katakan tadi titiknya A dan B, ini perhatikan, yang tadinya A-nya itu positif, sekarang jadi negatif. Sehingga gambarnya seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami nggak ini? Bisa. Bisa ya. Jadi konsepnya sederhana ya. Nanti kalau belum jelas, nanti saya putarkan video supaya nanti lebih jelas. Nah, ini kalau digabung, jadi kalau digabung, ini adalah tadi S1 dan S2 on, S3, S4 off, ini adalah ini S1 dan S2, ini S3 dan S4 off. Seperti ini kebalikannya. Ini S1 dan S2 off, S3 dan S4 off. Jadi nanti ada dua, periodenya ada dua. Ini periode pertama, setengah periode pertama, ini setengah periode kedua. Ini satu periode. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan listrik AC. Ini sudah listrik AC ya. Ini listriknya AC. Oke, kalau belum ada yang belum paham, saya putarkan video supaya Anda lebih paham. Saya putarkan video aja. Ini bisa dilihat videonya? Nah, ini adalah untuk saklarnya seperti ini. Ini saklar elektroniknya. Ini contohnya pakai FET ya. Ini saklar elektroniknya. Nah, ini perhatikan ya. Nah, di sini. Kapan ini? Ini kalau di gambar ini S1 dan S4 di-on-kan, S2 dan S3 di-off-kan. Maka arah arusnya seperti ini ya. Nah, berikutnya dibalik. S1, S4 off, S2, S3 on. Maka arusnya seperti ini. Ini kalau dipercepat ya, hasilnya nanti seperti ini. Dari ilustrasi ini bisa difahami nggak? Bisa. Bisa ya?
Oke ya, saya kira itu ini untuk apa namanya? Ini adalah untuk gambaran rangkaian inverter ya. Untuk yang satu fase. Nah, untuk rangkaian yang 3 fase seperti apa? Mirip ya sebenarnya untuk 3 fase. Ini adalah contoh rangkaiannya. Ini inputnya. Kalau 3 fase supaya bisa membentuk 3 fase, maka di sini ada 6 buah saklar elektronik. Ini saklar elektronik, ini ada S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, ini beban. Prinsip kerjanya sama, ini cuma animasinya agak susah kalau yang 3 fase ya, tapi prinsipnya hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini untuk 3 fase-nya nanti mau dihubungkan secara apa ya? Dihubungkan di sini ada yang secara bintang maupun segitiga. Jadi untuk ini bisa dihubung secara bintang maupun dihubung dengan segitiga. Ini rangkaian ekivalennya aja untuk yang 3 fase-nya kira-kira seperti ini. Jadi pasangannya nanti S1 dengan S5 ya, S2 dengan S4, S3 dengan S6. Ini 6 ini, bukan. Nah, prinsip kerja inverter 3 fase ya tidak jauh berbeda dengan inverter 1 fase ya. Jadi di sini untuk mengubah listrik DC menjadi AC diperlukan mekanisme pengendalian kombinasi penyaklaran saklar elektronik ya dengan frekuensi yang sesuai. Masing-masing saklar tidak boleh bekerja secara simultan karena dapat mengakibatkan gangguan. Nah, di sini nanti untuk bisa menghasilkan gelombang output listrik 3 fase diperlukan pengaturan penyalaan saklar elektronis dengan perbedaan masing-masing fase 120 derajat. Nah, ini adalah urutannya. Jadi nanti tadi itu S1, S5, S6 on, sedangkan S2, S3, S4 off. Terus begini ya, ini untuk urutan metodenya. Nah, ini agak susah untuk melakukan simulasinya ya. Karena cukup kompleks untuk yang inverter 3 fase. Nah, untuk rangkaian inverter itu biasanya dia menghasilkan gelombang kotak. Seperti yang tadi saya jelaskan, dia masih menghasilkan gelombang kotak. Nah, untuk gelombang kotak tadi sudah saya jelaskan, dia akan mempunyai pengaruh apa? Pengaruh yang kurang baik terhadap peralatan listrik. Karena dia bisa menyebabkan apa? Panas. Nah, untuk menghasilkan gelombang listrik AC berbentuk sinus, maka diperlukan rangkaian penghalus gelombang kotak menjadi gelombang sinus. Apa nama rangkaiannya? Disebut dengan nama apa? Rangkaian inverter. PWM. Ya, inverter yang ditambahkan dengan apa? PWM. PWM singkatannya adalah apa? Pulse width modulator. Ya, pulse width modulator. Atau kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya pengaturan lebar pulsa. Ya, pengaturan lebar pulsa. Nah, rangkaian ini akan mencacah listrik DC menjadi listrik AC dengan bentuk gelombang yang mendekati sinus. Jadi di sini nanti akan kita gunakan istilah apa? Mencacah. Apa yang dimaksud dengan mencacah? Mencacah itu merubah ya dari listrik yang tadinya DC ya dicacah kecil-kecil menjadi AC. Bentuknya seperti apa? Ya, ini rangkaian blok diagramnya. Ini untuk tegangan referensinya, ini untuk PWM-nya, masuk ke dalam rangkaian switching,
masuk dalam filter. Nah, seperti ini. Nah, ya ini yang dimaksud dengan modulation waveform ya. Jadi untuk membentuk gelombang sinus dari bentuk gelombang kotak, maka yang tadinya bentuk gelombang kotak kontinu tadi dirubah menjadi diskrit. Diskrit itu putus-putus ya. Seperti Anda kalau mau bordir ya. Kalau membuat logo UNY yang pakai bordir di pakaian, itu caranya gimana? Anda kan membuat kecil-kecil ya. Sampai nanti mengikuti polanya. Nah, ini sama ya, ini polanya sama. Jadi dari rangkaian bentuk gelombang kotak tadi ini dicacah kecil-kecil mengikuti pola ini sehingga nanti membentuk polanya sinus. Sampai di sini bisa difahami enggak kira-kira? Ya, ini nanti kalau belum jelas nanti akan ada di mata kuliah yang advance khusus membahas tentang masalah PWM ya. Supaya nanti Anda lebih paham lagi. Nah, ini contoh misalkan aplikasi inverter ini zaman dulu banyak lampu emergency yang dilengkapi dengan baterai. Tapi sekarang ini sudah tidak zamannya lagi lampu seperti ini karena sekarang lampunya sudah pakai lampu DC. Ini zaman dulu banyak ya sebelum ditemukannya lampu LED ya banyak menggunakan konfigurasi seperti ini. Jadi inputnya AC ya. Setelah itu nanti dia digunakan untuk ngecas baterai ya. Di sini ada saklar. Kalau nanti di sini lampunya mati maka di sini akan dirubah menjadi AC dari DC dirubah jadi ini DC dirubah jadi AC ya kan untuk menyalakan lampu. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan solar cell. Solar cell itu menghasilkan listrik DC bisa 12 volt, bisa 230 volt ya. Nanti di sini bisa digunakan untuk menghasilkan ini. Ini maka harus dirubah. Ini pakai rangkaian kalau yang inputnya output untuk menjalankan listrik DC ya langsung. Kalau yang AC ya butuh rangkaian inverter. Bisa difahami ini ya? Nah, aplikasi berikutnya itu adalah kalau di industri banyak digunakan pada yang namanya adalah VSD atau variable speed drive. Nah, variable speed drive itu untuk kontrol motor. Jadi ini motor. Motor itu untuk melakukan pengaturan yang diatur biasanya adalah kecepatan N dan torsi. Nah, untuk mengatur kecepatan dan torsi, caranya bagaimana? Caranya dengan mengatur frekuensi. N sama dengan 120 kalikan F dibagi P. Karena untuk mengatur kecepatan motor AC itu lebih sulit dibanding motor DC. Karena motor AC itu cara mengaturnya apa ya? Harus dengan mengubah frekuensi. Nah, kalau mengubah frekuensi caranya dari sumbernya AC itu disearahkan dulu yang pertama. Setelah disearahkan dibalik lagi menjadi AC. Jadi ini memang dari ini sumbernya AC 3 fase. Dari AC itu diubah jadi DC. Setelah diubah jadi DC di filter, ini filternya ya. Ini filter. Di filter tetap hasilnya DC yang sudah stabil. Setelah DC baru dijadikan AC lagi. Ini kira-kira seperti ini. Tapi di sini dengan frekuensi yang berbeda. Frekuensi dan tegangan yang berbeda, yang bervariasi sehingga nanti bisa untuk mendapatkan pengaturan motor yang sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya apa? Contohnya lift. Lift supaya nanti kecepatannya itu cepat ya. Beban 10 orang dengan 1 orang supaya sama itu ya. Itu nanti yang diatur adalah kecepatan dan torsinya. Mesin pengaduk ya. Terus motor mesin bubut, mesin freeze. Kalau di industri misalkan mesin mixer dan lain sebagainya nanti banyak digunakan ini. Pompa, kompresor, fan, blower dan lain sebagainya nanti banyak menggunakan ini. Kalau Anda nanti bekerja di industri nanti Anda tidak asing
ketemu dengan alat yang namanya VSD. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya cek dulu untuk listriknya ini. Kita lanjut. Nah, ini contoh untuk rangkaian VSD. Ini rangkaian VSD yang banyak digunakan di industri. Ini motor, ini kontrolnya pakai VSD. Ini banyak ditemui kalau Anda kerja, misalkan nanti masuk ke SGM atau ke pabrik gula Madukismo atau nanti masuk ke Sari Husada, ya, masuk di industri Pertamina, masuk di industri semen, Gresik dan lain sebagainya, ya. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ya, kita masih punya waktu berapa ini, ya? 5 menit. Kita punya waktu 5 menit supaya kita bisa lebih efektif dan efisien. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kaitannya materi inverter. Coba ulangi yang rangkaian BWN. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Iya, cukup jelas menurut saya. Yang lain silakan. Iya, Pak. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Nanti ya dibantu dengan soal-soal mungkin. Oke, ya. Oke, karena sudah cukup jelas nanti saya ini adalah materi yang terakhir tentang rangkaian inverter. Jadi nanti aplikasinya untuk rangkaian inverter ini banyak sekali, terutama di industri. Kalau di rumah-rumah sekarang yang menggunakan inverter itu relatif terbatas ya, kecuali kalau nanti Anda menggunakan ini solar cell. Jadi nanti kalau kita menggunakan solar cell ya kita wajib menggunakan ini. Mungkin ke depan, pembangkit listrik ke depan itu banyak menggunakan solar cell. Jadi ini ke depannya tetap kita langganan PLN tetap, tetapi nanti untuk solar cell ini menjadi salah satu energi masa depan. Karena solar cell itu sangat aman, ya, tegangan yang dihasilkan cuma 12 volt, kecil sekali. Itu sangat aman. Terus yang kedua juga penempatannya itu mudah. Anda bisa tempatkan di atap rumah, bisa ditempatkan di depan rumah. Dan ke depan kemungkinan solar cell bisa digunakan untuk hiasan. Jadi rumah dipasang solar cell itu menjadi sebuah hiasan sendiri yang cukup bagus. Ini kalau di Eropa sudah banyak ya, pengalaman saya kemarin keliling ke Eropa, di Jerman itu banyak rumah-rumah biasa yang sudah menggunakan solar cell. Di Belanda juga banyak, di Swiss banyak juga, Prancis, di Itali, di Ceko, ya, di beberapa negara juga sudah banyak menggunakan solar cell. Nah, cuma di Indonesia ini masih sangat jarang. Kenapa di Indonesia masih jarang? Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Padahal kalau di Eropa itu matahari bersinar itu pendek sekali karena matahari itu hanya kalau di Eropa maksimal itu bulan Maret atau April ya, Maret akhir sampai bulan Juli. Mereka bisa menikmati matahari. Maksudnya menikmati matahari dengan lebih banyak. Selain bulan ini matahari itu sangat jarang. Apalagi bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu mungkin kita ketemu matahari ya paling sebentar dan itu intensitasnya sangat rendah. Nah kalau di Indonesia rata-rata kita ketemu matahari sehari berapa? Mulai jam 8 lah yang cukup panas ya, sampai jam 16. Nah sebenarnya di Indonesia ini mestinya sudah banyak dimanfaatkan. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya.
Sebagai kuliah terakhir ya, saya harapkan materi yang telah saya sampaikan itu ada manfaatnya bagi kita semua. Ya. Untuk ujian, insya Allah nanti saya informasikan ujiannya seperti apa. Soal ujian sudah saya siapkan di Bismart ya. Di Bismart sudah saya siapkan ratusan soal, nanti tinggal saya random aja kalau mau untuk ujian. Ya. Tapi nanti saya lihat dulu apakah semua mahasiswa bisa ikut atau tidak. Ya. Saya kira itu yang dapat sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga semuanya bisa sukses. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.